Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video sebagai salah satu tugas dari proses pelaksanaan training for instruktur pengurus daerah kami Mataram tahun 2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk membuka dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Irwan. Saya berasal dari pengurus daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami Mataram. Dan saya sebagai staf di Humas pengurus daerah kami Kota Mataram. Dan pada presentasi kali ini saya akan membawakan salah satu materi wajib yang ada di Daurah Marhala 1. Nah, Daurah Marhala 1 sendiri sebagai gerbong awal bagi para kader kami untuk mengenal kami lebih dalam dan menyelami proses-proses yang ada di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, materi kali ini bertemakan tentang Islam, pemuda, dan perubahan sosial. Nah, kita akan membahas 3 tema besar antara Islam, pemuda, dan perubahan sosial. Tapi saya akan sampaikan secara umum karena mengingat waktu kita juga terbatas. Nah, Islam sendiri ini berakal kata dari aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, dan juga selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran Islam. Nah, seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Nah, secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Inti ajaran Islam terdapat dalam rukun Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga naik haji ya bila mampu. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengamankan kedamaian pada diri sendiri maupun kepada orang lain, juga keselamatan diri juga dan keselamatan terhadap orang lain. Nah, yang kedua adalah pemuda. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Nah, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan juga cita-cita pemuda. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, perubahan sosial adalah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat kiprah pemuda, kontribusinya diberikan ke pemuda dalam melakukan perubahan sosial itu sangatlah besar. Sejarah mungkin bisa menjadi salah satu bukti nyata atas kegigihan kaum muda dalam melakukan perubahan sosial itu sendiri. Nah, kenapa pemuda bisa seperti itu? Sedikit tidaknya ada beberapa peran dan fungsi pemuda. Pertama adalah sebagai agent of change, sebagai penggagas perubahan, menjadi pelaku dari perubahan tersebut, menularkan ide, gagasan untuk perubahan sosial yang akan datang. Yang kedua adalah iron stock. Ya, pemuda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kemampuan, keterampilan, dan juga akhlak yang mulia menjadi calon pemimpin yang akan datang. Nah, pemuda merupakan aset, cadangan, dan juga harapan bangsa untuk masa depan. Yang ketiga adalah control of sosial. Pemuda sudah selayaknya memberikan pengawasan atas kerja-kerja para pemerintahan, para penguasa, wakil rakyat, yang lalu memberikan masukan tentunya untuk perbaikan untuk guna pembangunan bangsa yang lebih baik.
Nah, dalam beberapa kurun waktu sebelumnya ya Islam hadir, yang mana Allah mengabadikan dalam surat Al-Kahfi tentang perang pemuda. Allah telah jelas memaparkan sosok pemuda idaman Allah. Dalam ayat ke-13 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula ya untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Ya, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Khusus ayat ini Allah memuliakan pemuda. Setelah mengisahkan langkah-langkah perjuangan, kemudian keteguhan perjuangan pemuda, ketabahan dalam menghadapi tantangan resiko, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahum fityatun, mereka itu adalah pemuda. Ya, mereka itu adalah pemuda. Pemuda yang bagaimana? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu, yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai kedalaman iman, yang mempunyai keteguhan hati dan kekuatan tekad. Kekuatan iman itu bersumber dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup pemuda dengan imannya? Iman memang basis, iman memang fundamental, iman memang landasan ya bagi kehidupan siapapun termasuk pemuda. Tetapi tidak cukup dengan iman ya, yaitu wajidnahum huda, kami berikan petunjuk kepada mereka, kami berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kami beri petunjuk kepada orientasi perjuangan yang benar, kami beri petunjuk kepada langkah-langkah yang benar, mengetahui kemana arah langkah-langkah perjuangan mereka, mengetahui bagaimana gerakan langkah perjuangan, mengetahui apa yang harus ya, apa yang harus mereka capai dalam perjuangannya. Rabbatna ala qulubihim, kami teguhkan hatinya, kami kokohkan tekadnya, kami gembleng keyakinannya. Kemudian Allah menggambarkan karakter perjuangan pemuda ya, iskomu faqalu, ketika mereka bangkit dan berkata, pemuda tidak rela untuk duduk-duduk, pemuda tidak rela untuk berpangku tangan, dia selalu bangkit, bangkit dan bangkit. Itulah pemuda ya. Nah, pemuda selamanya mempunyai semangat ya, kebangkitan ketika lain yang lumpuh. Pemuda selamanya mempunyai semangat kebangkitan ketika yang lainnya lesu. Pemuda itu selalu memberikan inspirasi yang akan membuat orang itu bangkit ketika yang lainnya bosan berjuang. Fakolu, artinya pemuda selamanya selalu bersifat deklaratif. Pemuda selamanya bersifat proklamatif. Pemuda selamanya berjuang dengan atraktif. Tidak ada pemuda berjuang dengan sunyi-sunyi. Pemuda tidak pernah menutup mulutnya hanya karena ketakutan. Pemuda tidak pernah gemetaran karena ancaman. Pemuda tidak pernah lunglai lututnya hanya karena tekanan dan juga penderitaan-penderitaan. Itulah Allah sendiri yang mengatakan bangkit dan deklarasikan perjuangannya. Bangkit mengantarkan perjuangannya. Itu sifat pemuda. Jelas di sini ya, kalau kita coba lihat bagaimana peran-peran pemuda dari dulu sampai sekarang, pemuda selalu menjadi sumber kekuatan, sumber gerakan, sumber energi ya. Maka apa kesimpulannya dari paparan ini? Kita bisa melihat bagaimana peran-peran pemuda cukup luar biasa. Semoga ke depan kita semakin sadar bahwa pemuda harus ambil peran, harus ambil bagian, bahkan sekecil apapun. Apalagi kita sebagai pemuda muslim, salah satu karakter pemuda muslim di antara 10 karakter pemuda muslim adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita pastikan keberadaan kita ini hadir untuk kebermanfaatan, hadir untuk kebaikan-kebaikan, termasuk untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit presentasi dari saya tentang Islam, pemuda dan perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.